Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas A akan menjelaskan materi mengenai model pengembangan 4D Thiagarajan. Sebelumnya, perkenalkan saya Nazira Faekotul Herlia dengan akhiran NIM 060 sebagai perwakilan dari kelompok 7. Dan anggota kelompok lainnya, yang pertama ada Tiara Angelita dengan akhiran NIM 043, kemudian Nika Nila Dewi akhiran NIM 045, 3 Frisela Yona Nagivea dengan akhiran NIM 053, dan yang terakhir Nur Tawahyuni dengan akhiran NIM 108. 4D Thiagarajan. Model pengembangan 4D merupakan suatu model pengembangan sederhana yang dapat membantu para peneliti untuk merancang suatu produk bahan ajar yang nantinya dapat membantu peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar yang dikembangkan dalam model ini dirancang sesuai dengan minat belajar siswa. Model 4D ini dikemukakan oleh Siva Sailam Thiagarajan bersama partnernya yaitu Dorothy Semel dan juga Melvin Semel pada tahun 1974. Pembahasan yang kedua yaitu sejarah perkembangan model pengembangan 4D. Pada mulanya, Siva Sailam Thiagarajan, Dorothy Semel, dan juga Melvin Semel saat itu bekerja di Pusat Inovasi dalam Pelatihan Anak-anak Berkebutuhan Khusus atau Center for Innovation in Training the Handicapped di Indiana University, Bloomington, Indiana. Ketiganya kemudian menyusun penulisan buku dengan tujuan untuk membantu pembaca dalam mendesain dan juga mengembangkan atau development dan menyebarkan atau dissemination bahan pembelajaran atau instructional materials yang digunakan untuk pelatihan bagi guru-guru anak-anak yang berkebutuhan khusus atau exceptional children. Hal tersebut kemudian menjadi pemicu mulai berkembangnya model pengembangan 4D ini. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tahapan-tahapan model pengembangan 4D Thiagarajan. Model ini memiliki 4 tahapan yaitu define atau pendefinisian, kemudian design atau perancangan, yang ketiga development atau pengembangan, dan disseminate atau penyebaran. Untuk tahapan yang pertama yaitu tahap define atau pendefinisian. Pada tahap ini yaitu tahap awal yang harus dimulai sebelum merancang suatu media. Tahap ini terdiri dari yang pertama ada analisis pada awal akhir, atau tahapan ini merupakan suatu komponen yang harus dimiliki untuk media pembelajaran sehingga bisa mencapai media pembelajaran yang baik dan juga dapat dikembangkan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang terdiri atas kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator juga tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu analisis pada peserta didik. Pada rentan usia rata-rata peserta didik 7-13 tahun masih berada pada tahap operasi formal dan juga dapat berpikir secara abstrak serta mampu memecahkan masalahnya melalui penggunaan eksperimen. Yang ketiga, analisis pada materi. Pada tahap ini, penyusun perlu menyadari bahwa siswa lebih senang belajar jika materi yang diajarkan oleh guru lebih ringkas dan juga lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya yaitu analisis pada tugas. Untuk realitanya, siswa melakukan tugas di dalam pembelajaran yang berupa tes evaluasi dengan tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran di setiap mata pelajaran. Kemudian yaitu tujuan pembelajaran. Pada penyusunan tujuannya dengan dilakukan pembelajaran yang berdasarkan kompetensi dasar dan indikator yang sudah tercantum di dalam kurikulum 2013. Tahapan kedua yaitu tahap desain atau perancangan. Pada tahap ini memiliki tujuan untuk menghasilkan rancangan media yang akan dikembangkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada penyusunan tes. Di dalam penyusunan tes ini
dapat dirumuskan berdasarkan analisis materi dan juga analisis tugas yang dapat dicantumkan dalam indikator pencapaian. Kemudian yang kedua ada pemilihan media. Di dalam pemilihan media yang dapat disesuaikan dari hasil analisis materi untuk karakteristik siswa. Yang ketiga yaitu pemilihan format. Pada pemilihan format ini dapat mendesain atau merancang semua isi media pembelajaran yang disesuaikan dengan materi pembelajaran dan juga kurikulum yang digunakan. Yang keempat yaitu rancangan awal. Pada fase perancangan ini harus dapat menghasilkan beberapa produk berupa prototipe awal yang dikembangkan pada tahap pengembangan. Tahap yang ketiga yaitu tahap development atau pengembangan. Pada tahap ini menghasilkan bentuk akhir untuk media pembelajarannya. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan pada tahap ini, yang pertama yaitu tahap validasi media. Pada tahap ini akan dilakukan setelah tahap perancangan, yaitu oleh narasumber atau validator yang mana nantinya pada tahap ini penilaian dilakukan pada aspek desain cover, desain isi, kelengkapan materi, dan juga isi materi media pembelajaran. Hasil dari validasi para ahli digunakan untuk melakukan revisi media. Yang kedua yaitu tahap uji coba media. Pada tahap ini, media yang sudah direvisi selanjutnya akan diuji cobakan dan dipresentasikan dalam sesi pelatihan pengembangan media pembelajaran model 4D. Tahap yang terakhir yaitu tahap disseminate atau penyebaran. Pada tahap ini dihasilkan media pembelajaran yang sudah siap untuk disebarkan kepada guru yang berada di sekolah-sekolah. Akan tetapi, terkadang terdapat keterbatasan waktu dan juga materi, sehingga pada tahap penyebaran ini hanya terbatas bisa dilakukan ketika pelatihan uji coba media saja. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai contoh model pengembangan 4D Thiagarajan. Produk yang dikembangkan melalui model ini pada bidang pendidikan di antaranya yaitu yang pertama ada perangkat pembelajaran. Penelitian yang dilakukan oleh Andari dan Luciana pada tahun 2014 mengembangkan perangkat pembelajaran yaitu satuan acara perkuliahan, lembar kegiatan mahasiswa dan juga tes hasil belajar menggunakan model Thiagarajan dan terbukti valid, reliable dan juga mendapatkan respon positif dari mahasiswa. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu modul atau bahan ajar oleh penelitian yang dilakukan Microgia pada tahun 2016 mengembangkan modul berbasis multi representasi menggunakan model Thiagarajan dan juga hasilnya terbukti layak. Selanjutnya ada penelitian dari Fajrin, Prihatin dan juga Pujiastuti pada tahun 2014 mengembangkan bahan ajar berorientasi pada quantum learning menggunakan model 4D Thiagarajan ini dan juga terbukti hasilnya layak digunakan dan mampu meningkatkan keaktifan siswa. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan model pengembangan 4D ini. Kelebihan dari model pengembangan ini yaitu yang pertama, menjadi pijakan utama pendidikan di Indonesia berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan. Kedua, memudahkan peneliti untuk melakukan langkah selanjutnya. Contohnya pada langkah analisis tugas dan analisis konsep dapat membantu peneliti untuk menentukan pengetahuan tentang teknologi dan juga pedagogik. Ketiga, peneliti dapat dengan leluasa melakukan uji coba dan revisi sampai diperoleh perangkat pembelajaran yang maksimal. Keempat, lebih tepat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan perangkat. Yang kelima, uraiannya tampak lebih lengkap dan sistematis. Keenam, dalam pengembangannya melibatkan penelitian ahli, sehingga perangkat pembelajaran yang telah dilakukan revisi itu berdasarkan penelitian, saran, dan masukan dari para ahli. Sementara itu, untuk kekurangan pada model ini,
terletak pada analisis tugas yang sejajar dengan analisis konsep, dan tidak ditemukan analisis mana yang terlebih dahulu harus dilaksanakan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.